Akhir Karya Ilmiah Remaja. Saya Juliana Alisa Safadinaga dari kelas 11 IPA 3 dan rekan saya Monica Grace Ariadne dari kelas 11 IPA 3. Judul kir kami adalah menganalisis proses difusi dan osmosis pada pembuatan manisan mangga dengan guru pembimbing kami Bapak Karolusawi SPD. Silakan kami lakukan eksperimen kalian. Osmosis adalah difusi air, yaitu perpindahan air dari bagian konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Peristiwa difusi dan osmosis juga terjadi dalam pembuatan manisan mangga. Peristiwa ini terjadi saat proses perendaman mangga di dalam larutan gula. Peristiwa ini terjadi saat air dalam sel mangga bergerak menuju ke dalam larutan gula. Hal ini menyebabkan mangga yang awalnya keras dan terasa asam menjadi lebih lunak dan terasa lebih manis, serta ukuran mangga mengecil. Peristiwa difusi dan osmosis ternyata memiliki kaitan dan hubungan terhadap proses perhitungan tekanan osmotik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan pengaruh peristiwa difusi dan osmosis terhadap pembuatan manisan mangga. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang proses difusi dan osmosis, serta dapat mengetahui pengaruh dari proses difusi dan osmosis pada pembuatan manisan mangga. Kemudian, pada penelitian ini akan diamati pengaruh, faktor, serta dampak dari proses difusi dan osmosis pada pembuatan manisan mangga. Hipotesis eksperimen ini yang pertama, peristiwa difusi dan osmosis berpengaruh dalam proses pembuatan manisan mangga. Yang kedua, perbedaan konsentrasi suhu dan tekanan berpengaruh terhadap proses difusi dan osmosis pada pembuatan manisan mangga. Eksperimen ini dilakukan selama 3 hari, yakni dari hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 bertempat di Laboratorium Biologi SMA Kasyura di Karaende. Neraca digital, gelas kimia, gelas ukur, pengaduk, dan jas lab. Talenan, penggaris, pisau, sendok, dan wadah. Air, mangga madu, dan gula pasir. Yang pertama, kita mengupas buah mangga. Setelah itu, kita memotong buah mangga sesuai ukurannya. Kemudian, kita mencuci buah mangga yang sudah dipotong. Sebelum menjadi manisan, tekstur mangganya masih keras. Rasanya juga masih asam. Lalu, mengeringkan mangga yang telah dicuci. Selanjutnya, kita menimbang berat awal dari masing-masing potongan buah mangga.
Lalu kita menimbang gula dan memasukkan gula ke dalam gelas kimia. Kemudian kita menyiapkan larutan gula dan memanaskannya di atas kompor listrik. Setelah itu, kita memasukkan dan mencampurkan larutan gula ke dalam wadah yang berisi potongan mangga. Setelah didiamkan selama 3,5 jam, kita mengeluarkan sisa-sisa larutan gula dan sari-sari buah mangga. Lalu, kita mengukur ukuran dari masing-masing potongan mangga. Selanjutnya, kita menuangkan sisa larutan gula ke dalam gelas ukur. Setelah itu, untuk membandingkan kembali volume sisa larutan, kita mengukur kembali sisa larutan gula. Setelah menjadi manisan, tekstur mangganya menjadi lebih lunak dan lebih lembek. Dan rasa buah mangganya juga lebih manis. Ini adalah data hasil eksperimen kami. Berikut ini adalah interpretasi data hasil eksperimen kami. Dalam eksperimen ini, kami menggunakan beberapa indikator, yaitu ukuran mangga, massa mangga, volume larutan gula, tekstur mangga, dan rasa mangga sebelum dan sesudah terjadinya proses difusi air atau osmosis pada pembuatan manisan mangga. Data hasil eksperimen menunjukkan bahwa ukuran potongan mangga 1-8 mengalami perubahan menjadi lebih kecil daripada sebelumnya. Massa mangga 1-8 mengalami perubahan atau menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Volume larutan gula mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Volume larutan gula dalam manisan mangga setelah 3,5 jam mengalami penambahan menjadi 206,6 ml dibandingkan sebelumnya, yaitu 200 ml. Selanjutnya, tekstur mangga menjadi lebih lunak dibandingkan sebelumnya. Sedangkan rasa mangga yang sebelumnya asam menjadi lebih manis. Peristiwa osmosis dapat disebut juga difusi air, yaitu perpindahan molekul air melalui selaput semi-permeable dari larutan yang lebih encer atau hipotonis ke larutan yang lebih pekat atau hipertonis. Pada eksperimen ini, sel mangga bersifat hipotonis, sedangkan larutan gula bersifat hipertonis. Osmosis sangat ditentukan oleh potensial kimia air atau potensial air. Potensial air merupakan alat diagnosis yang memungkinkan penentuan secara tepat keadaan status air di dalam sel atau jaringan tumbuhan. Pada peristiwa osmosis, air akan bergerak dari potensial air tinggi ke potensial air yang lebih rendah. Di dalam eksperimen ini, sel mangga memiliki potensial air yang lebih tinggi dibandingkan potensial air pada larutan gula pasir, sehingga molekul air berpindah dari sel mangga ke larutan gula. Hal ini mengakibatkan ukuran dan massa mangga menjadi berkurang, serta tekstur mangga menjadi lebih lunak. Di samping itu, volume larutan gula pun bertambah, dan rasa manis pada potongan mangga setelah direndam dalam larutan gula selama 3,5 jam menandakan bahwa telah terjadinya perembesan atau pergerakan molekul-molekul gula ke dalam potongan mangga. Keadaan ini menunjukkan bahwa sel-sel mangga telah mengalami plasmolisis,
yaitu peristiwa terlepasnya protoplasma dari dinding sel karena keluarnya sebagian air dari vakuola sel mangga ke larutan gula yang lebih pekat seperti pada gambar. Adapun tahapan plasmolisis sesuai dengan gambar tersebut, yaitu 1. Plasmolisis baru jadi. Ini adalah tahapan pertama dari plasmolisis. Pada tahap ini, air mulai mengalir keluar dari sel. Pada awalnya, sel menyusut dalam volume dan dinding sel menjadi terdeteksi. Tahap kedua adalah plasmolisis jelas. Pada tahap ini, dinding sel telah mencapai batas kontraksi dan sitoplasma terlepas dari dinding sel mencapai bentuk bulat. Dan tahap ketiga adalah plasmolisis akhir. Pada tahap ini, sitoplasma akan sepenuhnya bebas dari dinding sel dan tetap berada di tengah sel. Peristiwa osmosis pada pembuatan manisan mangga tidak terlepas dari pengaruh tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeable yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Maksudnya, tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk menghentikan osmosis atau gerakan dari molekul pelarut yang melewati membran semi-permeable ke larutan yang lebih pekat. Dalam eksperimen ini, tekanan osmotik cairan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus PV sama dengan nRT, dengan P sama dengan tekanan osmotik, satuan atmosfer atau Pascal, V sama dengan X volume larutan dengan satuan liter atau desimeter kubik, N sama dengan mol zat terlarut dengan satuan mol, T sama dengan suhu, tetapan gas sama dengan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin sama dengan 8,314 meter kubik Pascal atau mol Kelvin. Untuk mendapatkan mol zat terlarut, kita harus mengetahui MR dari gula pasir, yaitu C12H22O11 dengan total 342. Berikutnya, kita mencari mol dari zat terlarut dengan rumus N sama dengan massa per MR. Diketahui bahwa massa dari larutan gula adalah 80 gram. Berarti, M per MR sama dengan 80 gram per 342, hasilnya 0,23 mol. Berikutnya, kita menghitung molaritas dari larutan gula dengan rumus molaritas sama dengan N per V. Diketahui bahwa volume larutan gula adalah 200 ml. Jadi, kita masukkan ke rumus molaritas sama dengan N per V sama dengan 0,23 mol per 200 ml, hasilnya 0,01 molar. Selanjutnya, kita mencari tekanan osmotik dari larutan gula dengan rumus PV sama dengan nRT. P dikali 200 ml sama dengan 80 gram per 342 dikali 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin dikali 28 derajat Celcius dibagi 0,2 liter. Hasilnya menjadi 2,7 atmosfer. Sel mangga yang bersifat hipotonis memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah dibandingkan larutan gula yang bersifat hipertonis. Jika tekanan osmotik larutan gula 2,7 atmosfer, maka tekanan osmotik di dalam sel mangga akan lebih kecil dari 2,7 atmosfer. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya osmosis atau perpindahan pelarut atau air dari dalam sel mangga ke larutan gula yang dibuktikan dengan penambahan volume larutan gula dari volume awal 200 ml menjadi 206,6 ml setelah 3,5 jam. Kesimpulannya, peristiwa difusi dan osmosis sangat berpengaruh pada proses pembuatan manisan mangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi
proses difusi dan osmosis dalam pembuatan manisan mangga. Yang pertama adalah suhu, yang kedua konsentrasi larutan gula, dan yang ketiga adalah ukuran dan ketebalan dari mangga. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhinya adalah potensial kimia air dan tekanan osmotik. Peristiwa plasmolisis yang terjadi pada proses pembuatan manisan mangga mengakibatkan perubahan ukuran mangga menjadi lebih kecil, massa mangga berkurang, tekstur mangga menjadi lebih lunak, dan adanya penambahan volume pada larutan gula. Rasa manis pada mangga setelah direndam dalam larutan gula selama 3,5 jam menunjukkan adanya perembesan atau pergerakan molekul-molekul gula ke dalam sel mangga. Kami mengajak teman-teman dan para pembaca sekalian untuk dapat melakukan kembali eksperimen yang telah kami lakukan ini. Teman-teman dapat menggunakan jenis mangga lain selain mangga madu maupun jenis buah lain yang dapat digunakan untuk eksperimen tentang difusi dan osmosis. Kami juga berharap kepada pihak sekolah untuk terus mendukung dan lebih memfasilitasi para siswa untuk melakukan eksperimen karya ilmiah remaja yang akan dilaksanakan ke depannya.